Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi Auditianain dengan NIM 230140003. Saya Raditya Putra Prandita dengan NIM 23010404041. Saya Mahira Syafian Hanta dengan NIM 23010404111. Baik, di sini teman-teman, jadi di sini kita membahas terkait tanggapan isu pendidikan yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Jadi mari kita saksikan. Hai Ma, lagi ngapain? Serius banget. Ih, tahu gak sih? Aku kan ini baca berita ya. Ya. Masa katanya pendidikan di Indonesia tuh masih kurang merata sih sarana prasarananya. Bahkan khususnya tuh di daerah timur itu tuh bahkan kurang banget. Itu tuh udah jadi isu yang diperhatiin banget sama BPKP. Wah, seru banget gak sih kayak? Banget lah, apalagi kan maksudnya sebagai warga negara Indonesia, kita tuh harus bisa memperhatikan semuanya gitu secara merata. Bener-bener banget. Gimana kalau misalnya kita diskusi, terus kita nyampein gagasan kita tentang ya pendidikan di Indonesia ini gitu. Ih, boleh banget sih, boleh banget. Sekalian juga ajakin Radit. Oke. Radit ya. Iya, oke, let's go. Karakter banget. Tadi kalian ngajak aku diskusi apa sih? Kayaknya heboh banget kalian tadi. Iya, jadi tuh tadi kan aku lihat Mahira lagi baca berita kan. Nah, beritanya itu tentang pendidikan di Indonesia. Itu gimana sih Mas? Coba jelasin. Iya, jadi ternyata kan gini ya, setelah aku baca, sebenarnya Indonesia itu kan punya masalah pendidikan. Salah satunya penyebabnya itu di sarana prasarana, dan ini tuh diakui bukan cuma secara berita aja. Jadi ada dua pendapat yang membahas ini. Dari The Guardian Indonesia, The Guardian aja deh, The Guardian sama World Population Review. Dari The Guardian itu Indonesia itu ada di urutan 57 dari 65 negara. Itu baru The Guardian aja loh. Belum lagi satu lagi World Population Review ini tahun 2021 tapi ya. Di sini tuh dijelasin kalau Indonesia itu berada di urutan 54 dari 78 negara. Nah, tapi disebutin juga contoh masalahnya tuh kayak gimana, kayak bangunan rusak, kurangnya media pembelajaran, apalagi kalian tahu kan kasusnya kayak apa kalau media pembelajaran. Terus udah gitu ketersediaan buku di perpustakaan yang tidak mencukupi dan laboratorium yang tidak memadai. Oh, jadi gitu. Wah, iya itu jadinya kenapa aku tuh tadi minta kayak ini kalau di diskusi ini seru banget gitu. Ini topik pembahasan yang paling terangkat sekarang ini. Iya benar-benar. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana sih tanggapannya? Kalau aku dengar kayak tadi ya, kayak peringkat-peringkatnya itu ya, itu kayaknya ini sih kayak mengenaskan sih. Kesannya kayak wah terpuruk banget Indonesia gitu ya, gimana cara pendidikannya mereka mau maju. Padahal kan kita kan dengar kayak istilah itu kan 2045 Indonesia emas kan. Oh, itu iya, kan benar. dari tergantung generasi yang sekarang kan. Nah, itu bagaimana pendidikannya kalau dari awalnya sarana prasarananya mereka nggak tercukupi, gimana cara penyampaiannya apalagi itu bakal terhalangi juga kan. Iya, benar-benar banget. Kalau dari kamu gimana, Mak? Dan itu tuh aku tadi membenarkan pernyataannya Radit ya. Dan itu tuh sebenarnya kalau misalnya kita kasusnya kekurangan sarana prasarana itu tuh bisa memperlambat kesuksesan si proses pembelajaran sendiri. Selain itu tuh kadang kan kita kalau misalnya sarana prasarana kurang itu kan dari siswa itu motivasi belajar jadi kurang ya. Karena ada berbagai faktor yang membuat dia, aku pengen belajar tapi labnya rusak, aku pengen belajar tapi bukunya kurang, mau mendapatkan ilmu dari mana gitu. Kalau misalnya sarana prasarananya aja tidak lengkap, ya proses pendidikan itu akan sulit untuk terjalani gitu. Iya benar juga sih, dan menurutku kalau misalnya sarana prasarana ini tuh juga nggak berjalan dengan baik dan tidak memadai, itu juga bukan berpengaruh ke si siswanya doang gitu, tapi ke gurunya juga. Kayak mereka kebingungan gitu loh, kayak misalnya mau ngajar tapi kok nggak ada ya sarananya gitu, entah itu dari bangunannya atau dari medianya gitu. Sedangkan guru sendiri itu sekarang sudah dituntut gitu untuk mengikuti perkembangan yang ada kurikulum. Benar, yang dimana kurikulum ini benar-benar sangat maju ya sekarang, kayak membutuhkan media-media yang memang sudah elektronik gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, aku pengen dengar gimana sih saran dari kalian yang buat dikasih ke pemerintah atau sistem pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Gimana? Mungkin mau dicoba dari Radit dulu. Oke, ini sih kayak
Ya itu ya dari awal kan kayak pemerataan sarana prasarana itu kan sudah pasti kan. Apalagi yang tempat tinggalnya itu kayak di pelosok-pelosok desa itu kan mereka kan terpuruk banget kan kayak sarananya nggak ada, meja kursi pun kadang ada yang nggak ada kan. Iya, Itu betul. gimana caranya mereka mau belajar di rumah duduk di tanah gitu kan mereka jadi kayak males gitu kan. Nah, itu sih yang mesti pemerataan pembangunan dari sarana prasarana sekolah itu dulu sih yang kalau saranku sih gitu aja. Kembali ke pemerintahnya langsung sih kalau itu. Oke. Kalau dari Kalau dari aku sebenarnya kan sarana prasarana ini perluasan itu sebenarnya di Pulau Jawa tuh sudah paling maju ya. Iya, betul. Dan tidak merataan ini itu kasusnya di luar Pulau Jawa. Iya, Nah dari situ dari kementerian itu atau misalnya dari pemerintah tersendiri yang mau nggak mau harus bisa meratakan sarana prasarana ini memprioritaskan di luar Pulau Jawa diubah karena kan ya untungnya di Pulau Jawa ini sudah tercukupi. Iya, betul. Tapi sayangnya itu yang di luar masih kurang memadai maka harus diperluas di luar Pulau Jawa ini dan ditambah juga mungkin lebih ke bisa pintar-pintar menggunakan sumber daya alamnya juga ya karena kan baik lagi kondisi sarana prasarana tiap pulau itu beda-beda. Ya kalau misalnya mau sarana prasarana yang memadai maka ya harus bisa memanfaatkan sih sumber daya alamnya juga yang ada di Betul, situ. betul banget. Jadi dia bisa lebih lingkungannya tuh bisa lebih terbaru. Iya betul. Dan kalau dari aku sendiri ya sarannya, mungkin kan kalian udah ngebahas nih tentang pemerataan sarana dan prasarana di luar Pulau Jawa ini gitu kan. Dari Radit sama Mahira condong ke arah situ. Kalau dari aku pribadi sih lebih saran untuk bagaimana mengolah keuangan di pendidikan ini biar terjadinya sarana dan prasarana itu benar-benar terjadi gitu. Bukan cuma rencana doang gitu. Yang kita tahu kan cuma rencana mau buat ini, mau buat itu tapi nggak pernah terlaksanakan gitu kan. Nah, itu sih lebih ke sarannya gimana si uang ini terkelola dengan baik gitu sih. Nah, selanjutnya mungkin kayak kritik banget ini yang paling kita tunggu-tunggu nggak sih kayak kritik dari kalian apa sih nih untuk pemerintah dan sistem pendidikan di Indonesia untuk prasarana dan sarana dan prasarana dan juga kualitas guru di Indonesia. Ntar belum pencet deh. Kalau dari aku pribadi sih ya, kalau ke sarana prasarananya itu sebenarnya sih harusnya mereka itu jangan menyebarkan di ini ya jangan terlalu mengutamakan ke ibu kota. Jangan terlalu berpusat. Ya berpusat. Kalau mereka berpusat ke ibu kota doang, ibu kota kan pasti besar kan. Ibu kota Indonesia apalagi Jakarta kan, mereka itu kan kota sangat maju yang paling maju di Indonesia. Nah, itu kan kesalahan mereka kan di situ terlalu mengutamakan ibu kota. Padahal banyak kayak pulau-pulau yang terpencil atau kota-kota yang terpencil yang sebaiknya mereka harus mengutamakan yang di sana dulu. Jadi biar perkembangan dari sarana prasarananya itu tetap meningkatnya bareng gitu, enggak seteru ini dulu. Kalau kayak gitu malah nggak rata kan, jadi kayak nggak adil. Sama kayak ini juga buat kurikulum seharusnya ini sih kalau menurut aku kurikulumnya itu gonta-ganti terlalu cepat. Jadi ini kultur shock sama perubahannya itu terlalu cepat mereka minta cepat, mereka ingin Indonesia berkembang cepat, tetapi mereka tidak menyesuaikan dengan sumber daya manusianya itu loh. Jadi kalau mereka nggak dibarengin sama sumber daya manusianya itu sendiri, jadi kayak kecepatan sama SDM-nya ini nggak bisa ngikutin gitu loh. Jadi mereka ngutamain yang SDM-nya dulu. Nah semakin mereka sudah meningkat, barulah kita kurikulumnya masukin yang baru tuh, biar jadi perkembangannya juga bareng gitu. Kalau terpisah kayak gitu, mereka kayak nggak bisa ngejar gitu loh, jadi kayak ketertinggalan gitu. Iya betul sekali. Aku tuh meng-highlight bagian itu yang bagian dari pergantian kurikulum dan ini tuh sangat berpengaruh ke baik itu ke sarana prasarana maupun kualitas gurunya. Coba aku pengen nge-highlight lebih ke kualitas gurunya sih. Apalagi kan kita kan sering ya berganti menteri sesuai jabatan presiden dan itu tuh ya tiap menteri itu yang mengganti kurikulumnya. Kemarin misalnya 2006 terus sekarang kurikulum merdeka misalnya kayak gitu. Dan itu tuh ngaruh banget karena pada fakta lapangannya ketika waktu bahkan pergantian kurikulum ketika kita masih sekolah itu tuh kualitas guru tuh sangat berpengaruh di situ. Guru tuh jadi harus adaptasi lebih. Maka adaptasinya itu tanpa diadakan pelatihan. Jadi mereka benar-benar buta mendapatkan kurikulum dan mereka sudah benar bagaimana caranya saya sebagai guru bisa mengimplementasikan ini ke murid. Dan itu membuat kurikulum ini tuh nggak sesuai sama kualifikasi guru yang ada. Mungkin guru sekarang itu memang sudah memadai, tapi kualitas ini bisa berkurang karena kurikulum itu sendiri. Karena guru tidak diberikan pelatihan, ada kesulitan untuk beradaptasi dengan kurikulum yang ada, makanya ya kualitasnya jadi berkurang. Nah dari sini juga sebenarnya bisa membuat kesejahteraan guru tuh kurang gitu. Indonesia tuh kurang menghargai kan guru.
dari segi gajinya, perekonomiannya, dan ditambah juga sebenarnya dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu bisa membuat warga negara itu jadi kurang motivasi untuk menjadi tenaga pendidik, padahal sebenarnya itu yang dibutuhin untuk meningkatkan pendidikan Indonesia itu menjadi lebih baik. Iya, betul banget. Betul banget yang dikatakan sama Radit sama Mahira, dan mungkin kritik yang kita sampaikan ini tuh lebih ke arah pemerintah dan sistem pendidikannya seperti apa sih, karena mau bagaimanapun kalau misalnya memang dari pemerintahnya itu cuman apa ya, kalau dibilang cuman rencana doang itu nggak berjalan, tapi maksudnya kayak nggak berjalan, kalaupun misalnya berjalan itu selalu kayak tertunda gitu, nggak pernah ada yang selesai itu sih. Dan mungkin dengan adanya tertundanya berjalannya ini semua itu tuh kan pasti ada ketidakbijaksanaannya di pengelolaan dana kan. Nah itu yang sangat ingin dikuatkan sih, mungkin kedepannya entah itu di pemerintahnya atau di sistem pendidikannya dalam pengelolaan dana, terus sarana prasarana, terus juga kualitas gurunya akan semakin lebih baik juga gitu. Mungkin itu aja sih. Itu benar-benar ini sih emang intinya secara gambaran luasnya emang masalahnya ya pemerintah dan pengelolaan baik itu dana maupun penyebaran itu seperti apa itu masih salah dalam metodenya. Alokasi dananya itu. Iya betul sekali ya. Mungkin itu aja kali ya diskusi dari kita. Iya sih, kayaknya emang udah tergambar ya masalah-masalah seperti apa sih. Itu sih kritik yang bisa kita sampaikan aja ya. Iya, kritik yang bisa kita sampaikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih.